Langit Timur Tengah kembali memerah. Tapi kali ini bukan hanya simbol perlawanan. Ini adalah hari di mana Israel benar-benar dibuat terdiam. Bukan karena kehabisan rudal, tapi karena mereka mulai takut. Sirena meraung di Tel Aviv bukan lagi sebagai tanda siaga, tapi tanda bahwa tak ada tempat yang aman. Iran menggempur dari segala arah, rudal, drone, kamikaze, dan serangan senyap dari ribuan kilometer. Semua dilepaskan dengan satu pesan jelas, Israel tak kebal. Dan ini bukan serangan biasa, bukan gertakan, bukan latihan, tapi pembalasan yang mengoyak pertahanan yang selama ini mereka banggakan. Tapi yang paling mengejutkan, bukan ledakannya, melainkan reaksi diam-diam dari dalam Israel sendiri. Ledakan politik, kekacauan internal, dan ketakutan baru yang tak bisa ditutupi dengan propaganda. Di video ini kita akan bongkar apa yang sebenarnya terjadi setelah hujan rudal itu. Bangunan bisa runtuh, tapi ketakutan dan kehilangan arah di tubuh militer Israel itu yang paling fatal. Dan jika ini baru awal, apa yang akan terjadi di babak berikutnya? Dari semua kota yang dihantam serangan, Bat Yamlah yang paling menderita. Disinilah rudal yang vital itu menghantam sebuah gunung dengan kecepatan mengejutkan. Tak ada sirin yang sempat memperingatkan, tak ada Iron Dome yang mampu menyelamatkan. Malam itu, pertahanan udara Israel benar-benar gagal. Ledakan mengguncang gedung apartemen, meratakan beberapa rumah, dan meninggalkan puing-puing yang berserakan. 9 orang tewas, termasuk 3 anak kecil, tapi lebih dari nyawa yang hilang. Kepercayaan pada sistem pertahanan kebanggaan mereka ikut hancur. Tepat dari jantung kota. Tak jauh dari Bat Yam, kota Rishon LeZion juga menjadi sasaran. Meskipun awalnya tak banyak dilaporkan, tapi serangannya tak kalah mengerikan. Bukan sekedar kerusakan biasa, Rishon terlihat seperti Gaza versi mini. Rudal menghentam langsung pemukiman dan kawasan industri. Gedung-gedung runtuh, jalanan retak, dan kaca-kaca berterbangan menghantam apa saja yang ada di sekitarnya. Dalam salah satu video amatir, terlihat bagaimana reruntuhan bangunan menyelimuti jalan. Mobil-mobil ringsek, dan warga berdiri terpaku dalam keterkejutan. Kini, rasa takut yang dulu mereka sebarkan ke luar negeri kembali menghantam halaman rumah sendiri. Trauma itu tak lagi milik Gaza, tapi juga milik mereka. Malam 13 Juni menjadi titik balik di saat banyak yang percaya sistem pertahanan Israel mampu menutup semua celah. Satu rudal berhasil lolos, dan bukan ke sembarang tempat, tapi menghantam kompleks Kiryat, jantung seluruh operasi militer Israel. Disinilah markas IDF, Kementerian Pertahanan, dan Pusat Komando Intelijen berdiri. Kawasan super ketat ini dikelilingi lapisan sistem pertahanan tercanggih, mulai dari Iron Dome, David Sling, hingga Road 3. Tapi malam itu, semua teknologi canggih itu gagal. Satu rudal menembus menghantam tanpa bisa dicegah. Meski pemerintah bersikeras mengatakan tak ada korban jiwa, guncangan psikologisnya tak bisa disembunyikan. Di kakinya yang seharusnya paling aman bisa ditembus. Lalu, masih adakah tempat yang benar-benar aman di Israel? Ini bukan sekedar serangan, ini peringatan. Mitos kekebalan militer Israel telah retak. Target berikutnya jauh lebih senyap, tapi justru lebih mengerikan. Institut Weizmann di Rehovo, tempat ini bukan sekedar pusat riset biasa. Disinilah proyek-proyek nuklir dan teknologi militer rahasia Israel dikembangkan secara diam-diam. Dan malam itu, Iran menghantamnya tepat sasaran. Tak ada pernyataan resmi, tak ada siaran media. Tapi saksi mata melaporkan, suara ledakan besar, dan asap hitam yang membumbung dari gedung kampus. Beberapa laboratorium penting rusak parah, termasuk yang disebut-sebut sebagai fasilitas utama. Dan semua ini terjadi di lokasi yang selama ini dianggap tabu untuk disentuh. Iran tak hanya menghantam fasilitas, mereka sedang menghantam simbol, mengirim pesan bahkan otak dari mesin perang Israel. Kini tak lagi kebal. Serangan tak berhenti. Kini giliran Ramat Gan, kota yang selama ini dianggap aman, jauh dari garis api, tenang, nyaris tak tersentuh. Tapi malam itu semua berubah. Rudal menghantam tepat di jantung kota. Meluluhkan satu blok apartemen besar, ledakannya mengguncang seluruh distrik. Asap tebal menutup langit. Satu bangunan luluh lantak, dindingnya runtuh. Jalanan diselimuti puing-puing, rumah-rumah di sekitarnya ikut hancur. Dalam hitungan detik, Ramat Gan berubah dari kota hunian menjadi puing dan debu.
Ini bukan hanya kehancuran fisik, tapi juga pukulan psikologis, karena kini tidak ada lagi zona aman di Israel. Hari keempat, serangan jadi titik balik yang mengerikan. Kali ini bukan lagi rumah penduduk yang jadi sasaran, tapi jantung energi Israel, Haifa, satu rudal dari Iran. Tepat menghantam pembangkit listrik utama. Api besar menjulang dalam sekejap, pasokan listrik di utara Israel terganggu total. Lebih parah lagi, fasilitas penyimpanan amonia ikut terbakar. Tempat yang selama ini dijaga ketat, karena potensinya mematikan ribuan jiwa. Belum reda kilang minyak Haifa, ikon energi Israel, ikut dilumpuhkan. Sistemnya rusak, shutdown darurat diberlakukan. Ini bukan sekedar serangan biasa. Ini pesan jelas, serangan kini menyasar denyut kehidupan Israel. Bukan cuma rakyat, tapi energi, produksi, dan daya tahan negara mereka sedang diuji habis-habisan. Hanya sehari setelah Haifa dilumpuhkan, rudal kembali meluncur. Tapi kali ini bukan ke medan perang biasa. Sasaran berikutnya adalah Herzliya, kota elit di tepi laut yang dikenal sebagai markas bayangan Israel, rumah bagi intelijen, termasuk Mossad. Pagi itu, rudal menghantam kawasan hunian yang biasanya tenang. Suara ledakan mengguncang suasana, rumah-rumah rusak, asap pekat memenuhi udara. Tak ada keterangan resmi, tapi video warga menangkap lebih dari sekedar kehancuran. Titik vital kekuasaan diam-diam telah diserang. Ini bukan serangan acak, ini tamparan langsung ke wajah para elit intelijen. Pesannya jelas, tak ada tempat yang aman, bahkan untuk kekuatan paling rahasia sekalipun. Setelah menyasar jantung kekuasaan rahasia, Iran menunjukkan bahwa tidak ada lagi wilayah yang suci dalam perang ini. Neibrak, kota ultra-ortodoks yang selama ini nyaris steril dari konflik, ikut jadi korban. Malam 16 Juni langitnya berubah kelam. Sebuah rudal menghantam kompleks padat penduduk, menghancurkan sebagian bangunan, meratakan dinding rumah, menghancurkan kaca-kaca di radius ratusan meter. Warga berhamburan keluar rumah, banyak masih mengenakan pakaian doa. Neibrak, kota yang katanya dilindungi oleh doa, kini ikut merasakan ketakutan yang biasa mereka abaikan. Dan dengan itu, ilusi perlindungan pun ikut hancur. Tak ada wilayah yang lebih strategis dan lebih sibuk dari Gusdan, jantung metropolitan Israel. Tapi malam itu, bahkan pusat segalanya pun tak mampu bertahan. Beberapa rudal memang berhasil dicegat, namun beberapa lainnya lolos dan menghantam langsung. Ledakan terdengar di dekat permukiman, kawasan bisnis, dan jalur infrastruktur penting. Puluhan bangunan rusak, kendaraan hangus terbakar, dan listrik padam di sejumlah area. Gusan bukan sekedar lokasi, ia adalah denyut nadi Israel. Tempat militer, teknologi, dan pemerintahan berpadu. Maka serangan ini bukan sekedar kehancuran fisik. Hari Minggu membawa kejutan lain dan pesan yang tak bisa lebih personal. Rudal meluncur ke arah Kaisarea, kota elit yang menjadi tempat tinggal Perdana Menteri Benjamin Netanyahu. Kali ini sasarannya bukan pangkalan militer, bukan pula kilang energi, tapi rumah pribadi sang pemimpin perang. Ledakan mengguncang kawasan mewah di sekitar kediamannya. Pemerintah bungkam tak ada klarifikasi, tapi pesan Iran tak perlu dikatakan dengan kata-kata. Kami tahu siapa dalangnya, dan kami tahu di mana dia tinggal. Dunia menahan panas, bukan karena perang mereda, tapi karena justru sekarang semua jadi jauh lebih berbahaya. Israel meluncurkan serangan balasan yang tak biasa. Menargetkan stasiun televisi pemerintah Iran, tempat propaganda, tempat pesan-pesan kekuasaan disiarkan. Dan ledakan itu terjadi saat reporter sedang siaran langsung. Semua terputus, bisu. Iran tidak tinggal diam. Mereka membalas bukan hanya dengan rudal, tapi dengan ancaman yang menghantam psikologis warga Israel. Operasi hukuman dimulai, kata mereka. Tinggalkan Israel sekarang, sebelum semuanya terlambat. Tapi yang paling mencengangkan bukan itu. Di balik layar muncul kabar mengerikan. Israel disebut merancang serangan mematikan, menghabisi Ayatullah Ali Khamenei. Dunia langsung tegang, bahkan Donald Trump dikabarkan menolak keras rencana itu.
Dari Rusia Putin turun tangan, ia menelepon langsung ke Yerusalem. Peringatannya tajam. Tindakan kalian bisa menghancurkan segalanya. Ini bukan sekedar pelanggaran hukum internasional. Ini awal dari kehancuran total. Sekarang dunia seperti bom waktu. Diplomasi digantikan bisikan ancaman. Kota-kota terbakar, tapi para pemimpin masih bersiasat. Pertanyaannya sekarang, bukan siapa yang menang, tapi siapa yang cukup sadar untuk mundur sebelum semuanya benar-benar musnah.